Perhatian. Konten ini mengandung konsep esensi ilahiyah yang membutuhkan aspek pemahaman mendalam, yang kemungkinan hanya dapat diakses dengan keterbukaan hati dan pikiran, untuk mencapai tingkat pencerahan dan kesadaran yang lebih tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini episode terakhir nih di season 1. Jadi udah dari season 1 episode 1 sampai 12 udah tuh kemarin, dan ini final episode kita di season pertama gitu ya. So, abis ini siap-siap untuk ke season kedua. Oke, seperti biasa pasti bersama Mas Sony Wicaksono. Kita sapa dulu. Oke, Mas Sony, apa kabar, Mas? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana kesibukan Mas Sony sekarang? Kesibukan saya nonton Dialog Positif. Nonton Dialog Positif ya. Sibuk banget nonton Dialog Positif. Oke, Mas Sony, hari ini seperti biasa untuk penutup season pertama gitu ya, dan 1 sampai 12 kemarin udah, mudah-mudahan selalu senantiasa bermanfaat, membawa kepada kesadaran yang lebih baik, dan yang paling pasti lebih membuka hati kita. Oke, episode terakhir di season 1 ini kita akan berbicara tentang kenapa disebut kitab suci. Nah, ada kata kitab dan ada kata suci. Nah, ini perpaduannya itu seperti apa, dan kita akan diskusi. Oke, gimana Mas Sony kira-kira? Ya, terima kasih Kang Abu, teman-teman semua yang kebetulan nonton acara ini. Ini udah episode terakhir final, kalau di Netflix namanya di season finale. Season finale, ya benar. Oke. Nanti di episode berikutnya tunggu aja, jadi kita akan lanjutkan dengan, jadi kalau episode season 1 itu kan lebih bahas tentang Al-Quran, hakikatnya gimana. Nah, nanti season kedua kita akan bahas lagi yang topik berikutnya lagi gitu. Oke, yang pasti lebih seru dan lebih dalam, gitu ya Mas ya? Pasrahkan aja. Dipasrahkan aja. Nah, itu sih yang asik dari Mas Sony, itu selalu dipasrahkan. Oke Mas, ini ada kata kitab dan ada kata suci. Nah, kenapa tuh ada kata kitab suci itu dikaitkan dengan kenapa harus disebut kitab suci, itu gimana maksudnya Mas Sony? Jadi kalau ini kan kalau saya berharap teman-teman di sini udah nonton yang sebelum-sebelumnya, jadi pembicaraan nyambung terus kan. Iya. Disebut kitab kan kita udah tahu kan, kitab itu beda dengan mushaf ya kan. Kitab itu kalau di episode sebelumnya kita juga udah bahas, saya nggak akan ulang lagi, bahwa kitab itu artinya bisa tertulis, bisa enggak, dan yang dimaksud Quran itu kitab hakikatnya ada di dalam, gitu kan? Ya. Di dalam ada di Al-Quran kan surat 68 ayat 37 38, semua dari kita tuh memiliki kitab gitu kan. Jadi disebut kitab seperti itu. Dan kitab ini artinya kan sangat luas ya. Artinya sangat luas, dan kalau di Al-Quran juga kalau boleh teman-teman juga lihat di episode judulnya Haji dan Kurban, tentang qalbu mukmin kitabullah. Jadi kitab itu kan sebenarnya adanya di Baitullah atau di hati gitu, di hati kita. Kitab hakikat ya, saya bicara hakikat gitu. Iya. Nah, kalau bicara tentang suci ya, tempat. Jadi karena kitab itu turun dari Tuhan Allah yang Maha Suci, maka segala sesuatu yang diturunkan itu juga harus ditempatkan di tempat yang disucikan. Jadi sedang disucikan. Jadi berarti kalau kita bicara tentang kitab suci, kita juga harus menyediakan wadah yang sedang disucikan, kira-kira begitu. Oke. Mungkin saya bahas dikit gini ya. Jadi Al-Quran itu kan diturunkan untuk semua manusia, setiap manusia. Jadi petunjuk itu bukan seperti sebuah surat gitu yang ada amplopnya lalu ditulis namanya misalnya Abu Marlo gitu. Isinya begini gitu. Nah, jadi Agus Wicaksono nggak dapat gitu, hanya Abu Marlo yang dapat gitu. Iya, oke. Kan, tapi yang namanya petunjuk, cahaya, kesadaran atau kitab atau Al-Quran itu sendiri itu diturunkan kepada semua manusia gitu, semua manusia. Jadi itu bukan seperti sebuah surat yang ada alamat dan ditujukan kepada orang tertentu, tapi pada semuanya. Ya, jadi lebih cocoknya itu seperti gelombang radio gitu. Itu kan nggak kelihatan kan, jadi nggak kelihatan. Jadi
misalnya gelombang radio FM itu kan nggak kelihatan. Tapi kan kalau kita punya perangkat radio FM dengan antena yang benar, ya kita bisa menerima siaran itu gitu kan. Oke. Nah, jadi semua dari kita tuh udah punya radio itu, radionya udah punya, dan sebenarnya dipancarkan terus gitu setiap saat. Yang namanya petunjuk, namanya Al-Quran, namanya kesadaran tuh setiap saat kan Allah kan maha berkata-kata kan. Maha berkata-kata atau Al-Qalam. Al-Qalam itu artinya terus-menerus memberikan petunjuk dan berkata-kata. Cuma kitanya itu yang belum menyadari tentang hal ini. Jadi kita itu tidak menyediakan wadah yang bisa menerima siaran atau petunjuk atau kata-kata atau cahaya itu sendiri gitu, kira-kira begitu. Jadi begitu orang itu sadar dan dia bisa mengaktifkan radio di dalam hatinya dan channelnya dipasin ke gelombang yang pas, ya dia pasti bisa menerima petunjuk Al-Quran atau cahaya atau kesadaran itu gitu. Jadi yang pertama kali harus disiapkan itu adalah wadahnya. Nah, wadahnya ini kalau di dalam tadi contohnya adalah radio atau mungkin seperti gelas begitu, ya itulah hati atau hati nurani kita gitu. Oke. Dan jadi kalau kita mau dipakai hati kita oleh Allah untuk menerima petunjuknya, maka kita harus mempersiapkan hati untuk dapat menerima cahaya atau petunjuk itu langsung dari Allah. Jadi pertama kali itu kita perlu menyadari bahwa itu petunjuk dari Allah yang maha suci gitu. Dan cahaya atau petunjuk yang berasal dari yang maha suci itu juga sesuatu yang suci gitu. Yang suci yang berasal dari kasih sayangnya Allah kepada setiap makhluknya gitu. Jadi wadah, radio atau hati nurani itu harus ada di dalam proses pensucian ya. Karena nggak mungkin sesuatu yang suci kemudian diisikan kepada sesuatu yang kotor gitu, atau sesuatu yang sudah penuh gitu kira-kira. Jadi harus disadari dulu bahwa wadah kita itu udah penuh, seperti gelas yang sudah penuh tapi berisi air yang kotor gitu. Dan gelasnya pun juga kotor gitu. Jadi artinya itu harus dibersihkan, disucikan, dikeluarkan semua isinya sampai bersih, dibersihin wadahnya, dan baru kemudian bisa diganti dengan air yang lebih bersih gitu. Kira-kira begitu. Berarti yang harus disiapin pertama adalah wadahnya dulu gitu, Mas? Wadahnya dulu, betul. Karena nggak mungkin gelas yang sudah penuh diisi dengan air yang bersih. Pertama, kedua nggak mungkin gelas yang setengah penuh tapi kotor airnya diisi dengan air yang bersih. Akhirnya jadi nggak bersih kan isinya kan? Iya. Atau misalnya pun sudah dikosongkan semua isinya, wadahnya masih banyak minyaknya, banyak olinya segala macam, tuh nggak mungkin diisi dengan minyak yang air putih yang bersih juga. Harus dibersihin dulu wadahnya, dikeluarin semua isinya, lalu kemudian baru bisa diisi dengan petunjuk Allah yang berasal dari kasih sayangnya. Nah, itu yang disebut sebagai Al-Quran itu bacaan yang mulia, tidak menyentuhnya kecuali hamba-hamba yang sedang dalam proses pensucian atau pembersihan. Coba dibuka tuh surat 56 ayat 7 sampai 79. Surat 56 ayat 77 sebentar. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah bacaan yang sangat mulia. 77-nya, pada kitab yang terpelihara, tidak menyentuhnya kecuali hamba-hamba yang disucikan. Nah, di sini sebenarnya sering diterjemahkan sebagai kalau mau pegang bukunya Al-Quran itu harus wudu dulu gitu. Oh iya, benar. Padahal kan pada waktu ayat ini turun kan bukunya belum ada. Betul. Dan kita sekarang hari ini kan Al-Quran saya adanya di handphone saya gitu. Jadi nggak mungkin dong saya setiap pegang handphone wudu dulu kan. Iya. Ini dulu waktu SD, SMP lah Mas pernah dikasih tahu bahwa kalau mau pegang Quran harus wudu dulu. Ternyata bukan itu gitu maksudnya ya, secara hakikat ya. Iya, itu bagus karena sebagai sebuah pelajaran itu kan step untuk mendapatkan pelajaran yang lebih dalam, ya kan.
Jadi pelajaran bahwa setiap pegang Quran wudhu dulu bagus, karena nanti kalau sudah lebih hakikat, sebenarnya yang lebih dalam lagi adalah ketika hati kita mau dipakai Allah untuk menjadi wadah dari Al-Quran itu, ya hati kita harus dalam proses pensucian, gitu, pembersihan. Makanya pernah dengar dulu cerita Nabi Muhammad waktu kecil dadanya dibelah terus dikeluarin isi-isinya gitu? Iya, benar. Ya, itu artinya dalam proses pensucian dari macam-macam. Jadi kalau kita bicara, nah coba deh lihat lagi tuh yang episode judulnya Haji dan Kurban ya, itu di situ saya jelasin. Jadi dari semua kotoran di dalam hati itu dibersihkan, disucikan, diangkat gitu kan. Kemudian dari semua konsep-konsep, dari semua yang udah kita baca, kita ketahui, dilepas, dibersihkan, disucikan gitu. Lalu dari semua informasi yang sudah diterima sebelumnya dilepas, dipasrahkan, disucikan. Dari semua kemelekat-kemelekat dilepas, dipasrahkan, disucikan. Dari emosi negatif, pokoknya apapun yang menghambat, menghalangi, membatasi, menahan, menghindar dari semua kasih sayang Allah itu harus diurus semua oleh kasih sayang Allah untuk dilepas, dipasrahkan, dibersihkan, disucikan, sehingga wadah kita itu, yaitu hati nurani kita tuh bisa siap untuk menerima segala sesuatu yang suci yang berasal dari kasih sayang Tuhan, yaitu dalam bentuk cahaya dan kesadaran itu gitu. Oke. Nah, jadi prosesnya seperti itu, proses pensuciannya tuh. Jadi gelas tuh kayak hati nurani kita yang tadi saya ulang lagi, isinya kotor, isinya kayak olinya ada, kotorannya ada semua dan penuh. Nah itu harus dikeluarkan semua isinya, dibersihkan wadahnya, semua harus dalam proses pensucian itu. Dan itu tidak bisa kita yang melakukan, itu harus dibantu oleh kasih sayang Allah gitu. Jadi kalau boleh Bapak, teman-teman semua, Bapak Ibu sini ngelihat juga judulnya seri membuka hati. Jadi dengan membuka hati, dengan misalnya emosi negatif atau kotoran-kotoran tuh dikeluarkan semua satu persatu dari hati kita dengan cara dipasrahkan dan diurus oleh kasih sayang Allah. Nah dengan begitu maka proses pensucian itu terjadi, dan hanya dengan proses itulah maka petunjuk itu bisa masuk gitu. Oke, gitu. Jadi kalau tadi bicara membuka hati, Mas, kalau dianalogikan sederhana, berarti wudhu itu sama dengan bisa membuka hati tadi nggak, Mas? Cara untuk bisa memasukkan dan mensucikan itu dengan membuka hati itu analoginya seperti wudhu nggak kira-kira, Mas? Iya kan kalau wudhu kan semua hal-hal yang membuat, sebenarnya kan kalau wudhu kan kalau berkumur kan bukan ngersihin mulut kan? Ya. Kan ucapan, lalu kemudian mata yang dibersihkan, pendengaran dibersihkan, pikiran dibersihkan dengan cara wudhu. Jadi memang wudhu itu yang lebih penting bukannya airnya, gerakannya, makanya bisa pakai tayamum juga. Tapi menyeka pikiran ini kasih sayang Allah bantu membersihkan, melepas, memasrahkan semua pikiran-pikiran yang nggak benar. Nah lalu pendengaran, lalu tangan, kaki. Jadi itu sebenarnya lebih kepada non fisiknya itu yang harus dibersihkan gitu loh, gitu. Oke. Itu pertama ya. Yang kedua adalah petunjuk Al-Quran ini kan, atau petunjuk Allah, cahaya ini kan juga sumbernya adalah dari Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan sifat dari kasih sayang itu adalah berbagi gitu. Jadi orang yang berkasih sayang itu harus berbagi gitu. Kalau nggak berbagi itu namanya bukan sifat kasih sayang gitu. Oke. Jadi kalau orang sudah diisi oleh, tadi udah mulai dikeluarkan. Ini keluarkan itu nggak bisa sekaligus ya, itu butuh proses. Jadi pembersihannya tuh nggak yang sekaligus lalu, nggak, itu berproses. Nah salah satunya itu adalah untuk digantikan semua yang kosong itu dengan kasih sayangnya Tuhan. Makanya orang yang belajar Al-Quran dengan pemahaman yang benar itu outputnya menjadi manusia yang lebih welas asih dan berkasih sayang. Bahasa Inggrisnya itu compassionate gitu. Jadi
ada welas asihnya, kasih sayangnya, dan selalu berbagi gitu loh, berbagi. Dan ini juga sifat berbagi ini membersihkan kita dari unsur-unsur kemelekatan yang membuat hati kita nggak bisa terbuka gitu. Jadi kalau dilihat misalnya di Al-Quran itu di surat 19 ayat 96. Oke, surat 19 ayat 96. Oh iya, oke. Jadi alamiah kalau sifat kasih sayang sudah hadir itu adalah mau berbagi, berarti gitu ya Mas ya? Betul, berbagi. Oke. 19 ayat 96. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang. Nah, di sini penting di garis bawahnya adalah beramal soleh. Amal soleh itu bukan berbuat baik, tapi perbuatan yang sempurna kan. Lihat di episode judulnya Doing Good with God, di kolaborasi antara Inner Heart Talk dengan dialog positif. Ya. Jadi kalau dia sudah doing good with God, maka akan artinya kan jadi gini loh, berbuat baik itu kalau yang benar ya Kang Abu ya, ini kayak ini ya, misalnya ini kotoran ya di dalam hati kita kan, kemudian kita tahan begini, kita genggam, lalu kita doing good with God, jadi dengan berbuat baik itu hati kita ikhlas. Nah, hati kita tuh bisa terbuka seperti ini. Nah, lalu kotoran ini diangkat oleh Tuhan, jadi pembersihan itu terjadi. Baru kemudian yang kosong itu, yang tadinya udah terisi dan diangkat, itu diganti dengan kasih sayang atau welas asih gitu. Kira-kira begitu. Jadi gelas itu nanti isinya adalah ya kasih sayang Tuhan semua gitu. Jadi beramal soleh itu bukan berapa banyak kita berbagi, bukan berapa banyak kita ngasih gitu, bukan itu poinnya ya Mas ya? Bukan, tapi sikapnya waktu melakukan. Jadi, yes. Ya, it's not what you do, but your heart attitude when you do it. Jadi sikap waktu melakukan itu dia bisa hatinya membuka, karena dia ikhlas, dia pasrah, dia berserah gitu. Nah makanya salah satu kuncinya ketika kita mau mendapatkan sesuatu yang proses pensucian ini disebut kitab suci itu adalah ketika kita selalu berbuat baik. Gitu. Orang yang selalu berbuat baik dengan beramal soleh, artinya berbuat baik yang sempurna, maka dia itu besar peluangnya kalau nggak ditutupin oleh konsep-konsep yang lain atau yang lain tuh untuk dapat mendapatkan hikmah dan ilmu dari Allah gitu, atau petunjuk dari yang Maha Suci yang berasal dari kasih sayangnya gitu. Misalnya di surat 2 ayat 269 gitu. Oke, surat 2 ayat 269. Atau kalau mau dibaca dari 268 Kang Abu. Oke, 268. Setan menjanjikan menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan kikir, sedang Allah menjanjikan untukmu ampunan daripadanya dan karunia. Dan Allah maha luas karunianya lagi maha mengetahui. Betul, jadi kita diajarin untuk pelit dan selalu takut-takutin dengan kemiskinan. Jadi padahal Allah menjanjikan ampunan ketika kita berbagi dengan orang lain, asal perbuatan baiknya sempurna gitu. Silahkan lanjut. Allah menganugerahkan al-hikmah kepada siapa yang dia kehendaki. Dan barang siapa yang dianugerahi al-hikmah itu, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Dan hanya orang-orang yang berakal lah yang dapat mengambil pelajaran. Ya, jadi al-hikmah itu dianugerahkan Allah kepada siapa yang dikehendaki, antara lain adalah orang-orang yang suka. Al-hikmah itu kepahaman yang mendalam ya. Jadi hakikat, tapi bukan cuman sekedar tahu ya, tapi sadar gitu. Itu kepada orang-orang yang selalu tidak pelit dan selalu berbuat baik, sedekah kepada orang lain yang membutuhkan. Itu di surat 12 ayat 22 misalnya. Oke, jadi itu tercerminnya ke perilaku sebetulnya ya Mas ya. Tercerminnya ke akhlaknya tadi ya, 12:22. Oke. Dan tatkala dia cukup dewasa, kami berikan kepadanya hikmah dan ilmu. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Jadi yang disebut dewasa ini bukan umur usia biologis ya, tapi secara spiritual dia matang gitu. Jadi dia matang secara spiritual. Dewasa itu juga berarti proses pembersihannya sudah cukup ya. Dewasa itu juga bisa berarti
eh, secara pikiran atau otaknya juga sudah cukup bisa menerima gitu ya. Nah itu akan diberikan hikmah dan ilmu. Itulah balasan kepada orang-orang yang suka berbuat baik gitu. Jadi orang-orang yang suka berbuat baik dengan compassion atau welas asih itu adalah orang-orang yang mempunyai kemungkinan atau chances yang besar untuk bisa mendapat petunjuk dari Allah, karena dengan berbuat baik itu terjadi proses pembersihan. Ya, satu ayat lagi ya, surat 28 ayat 14. 48. 48 ya, Mas? 28. Oh iya, 28. Oke. Ini yang Musa ya, Musa. Oke. Dan setelah Musa cukup umur dan sempurna akalnya, kami berikan kepadanya hikmah dan pengetahuan. Dan demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Ini yang disebut sebagai dewasa itu antara lain adalah cukup umur dan sempurna akalnya. Akal itu bukan berarti hanya otak, tapi juga hati. Jadi pembersihannya sudah sempurna. Makanya ada ukurannya, Kang Abu. Jadi hati itu ketika masih gelap, lalu kemudian dibersihkan dengan cara doa membuka hati ya. Masih membuka hati, lalu kemudian dia berbuat baik dengan welas asih, compassion. Lama-lama ini akan menjadi di satu titik tertentu, istilahnya kalau sudah pulsanya cukup gitu ya, nah, lalu nanti akan diberikan petunjuk itu. Makanya itu disebut sebagai malam Lailatul Qadar. Malam tuh artinya bukan malam-malam tapi gelap ya, dalam posisi artinya gelap. Lalu itu artinya Lailatul ya. Qadar itu artinya ukuran. Jadi kalau sudah sampai kepada ukuran tertentu, itu Allah yang tahu, maka dia akan diberikan petunjuk itu dalam bentuk Quran yang diturunkan ke hatinya gitu. Jadi proses pembersihannya dilakukan saja dengan sebaik-baiknya, nanti akan akan terjadi itu dengan sendirinya gitu. Jadi, berarti pemahaman hakikat juga tergantung si kadar kitanya, ya maksudnya kadar hatinya juga ya Mas ya? Betul. Makanya ilmu hakikat gini nih sebaiknya nggak cuma sekedar dipelajari ya dengan menjadi pengetahuan kan, kalau didengerin aja lalu oh iya begitu, itu hanya sebagai pengetahuan, tidak menjadi pengalaman. Kalau mau menjadi pengalaman ya jalan itu harus diikuti. Jalan itu apa? Pembersihan hati, kemudian suka berbuat baik, suka bersedekah kepada orang yang membutuhkan atau lebih miskin dan sebagainya. Itu juga harus ditempuh gitu, kira-kira begitu. Jadi gelas yang tadinya itu airnya sangat kotor, terus dibersihkan wadahnya, dituang isinya, konsep-konsep kita lepas, karena ya di season 1 Inner Heart Talk aja sebenarnya kan banyak hal-hal yang nggak sesuai konsep yang mainstream kan. Jadi ya memasrahkan, melepas konsep-konsep yang kita udah tahu sebelumnya. Jadi nggak bisa dicampur antara yang hak dan yang batil kan kata Al-Quran tuh. Jadi kita nggak bisa nyampur antara apa petunjuk Tuhan sama pikiran kita tuh nggak bisa. Makanya kalau di Al-Quran di 10 ya kalau nggak salah ya. Gimana Mas, sorry? Ya, jadi nggak bisa dicampur antara pikiran sama apa yang Allah mau turunin ke hati. Jadi kalau kita bicara ini mungkin Bapak Ibu mesti lihat yang episode judulnya Bumi dan Langit ya. Jadi itu ditaruh di atas gunung itu bisa hancur kan? Iya. Di Quran juga kalau ada bacaan yang bisa membuat satu gunung tuh hancur gitu. Itu artinya bukan gunung secara fisik hancur, tapi pikiran tuh harus hancur dulu gitu. Wah ini baru ngerti juga sih Mas, ngomongin hak dan yang batil. Salah satu pengertiannya adalah hak apa yang mau diingin diturunkan oleh Allah, batil tuh pikiran kita ya salah satunya ya. Betul, pikiran kita. Makanya kalau kita dibacakan Quran di dalam hati, jangan dianalisa gitu, jangan dipikir, jangan ditambah-tambahin gitu. Ya kan? Kalau Nabi Muhammad kan dia nggak mau nambahin apa-apa, atau ya harusnya sikapnya seperti itu. Mau dibuka ya ayatnya, surat misalnya 7 ayat 203 misalnya. Oke. 7 203. Sebentar.
Surat 7 ayat 203. Oke, oke. Wah, ini baru dapat nih. Oh, mantap, mantap. Dan apabila kamu tidak membawa suatu ayat Al-Quran kepada mereka, mereka berkata, mengapa tidak kamu buat sendiri ayat itu? Katakanlah, sesungguhnya aku hanya mengikut apa yang diwahyukan dari Tuhanku kepadaku. Al-Quran ini adalah bukti-bukti yang nyata dari Tuhanmu, petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Oke. Itu yang disebut tilawah itu. Jadi tilawah itu nggak bikin sendiri, tapi dia hanya mengikuti aja apa yang. Jadi kalau mengikuti otaknya jalan nggak? Oh iya ya. Nggak dianalisa ya. Oke. Bisa nggak? Jangan dianalisa karena itu mencampur yang tadinya sudah. Jadi gini, ibaratnya gelas ya. Tadinya isinya oli yang kotor, lalu banyak kotoran-kotoran, air yang kotor dan keruh, gelasnya pun berminyak dan penuh dengan oli. Lalu gelasnya itu mulai dibersihkan, isinya mulai dituang, lalu dimasukkanlah air yang bersih. Tapi bersamaan dengan memasukkan air yang bersih, kita masukin juga yang lain gitu. Jangan. Harus diikuti saja, pure air yang bersih itu aja gitu. Jadi gitu. Jadi misalnya di surat 6 ayat 50 juga begitu. Jadi 6 ayat 50 mengatakan, aku hanya mengikuti aja apa yang diwahyukan kepadaku. Itu hakikat dari tilawah juga sebenarnya. Oke. Boleh dibuka itu Kang Abu, 6 ayat 50. Oke, surat 6 ayat 50. Ya. Katakanlah, aku tidak mengatakan kepadamu bahwa perbendaharaan Allah ada padaku. Dan tidak pula aku mengetahui yang goib, dan tidak pula aku mengatakan kepadamu bahwa aku seorang malaikat. Aku tidak mengikuti kecuali apa yang diwahyukan kepadaku. Katakanlah, apakah sama orang yang buta dengan yang melihat? Maka apakah kamu tidak memikirkannya? Oke. Jadi nanti kalau kita diisi cara membaca Quran atau makanya kenapa Quran disebut kitab suci, nggak ada yang batil dan hak dicampur-campur gitu. Oke. Yang dari Allah aja. Memang kadang-kadang kita hari ini dapat pemahamannya segini. Ya udah segitu kita terima, kita syukuri. Tapi jangan terus nanya dikembang-kembangin sendiri gitu. Ya hari ini kita terima, kita syukuri aja. Lalu nanti kemudian mungkin minggu depan, 2 bulan lagi Allah kasih kesadaran yang lain yang memperkuat ya kesadaran sebelumnya, yaitu disyukuri lagi. Tapi jangan ditambah-tambahin apa yang Allah sudah berikan. Dan sebenarnya ya, kalau itu ngasihnya kan nggak dicicil kan. Iya. Udah, Mas ini pernah cerita ngasihnya buff, udah semua sebetulnya ya. Ya betul. Tapi kan di Quran dibilang diberikannya perlahan-lahan. Oke. Di surat 25 ayat 33 atau 17 ayat 106 itu kan perlahan-lahan, bukan berarti Allah memberi perlahan-lahan, tapi sikap hati kita yang harus disiapkan sehingga kepasrahan dan keberserahan kita tuh bisa sesuai dengan standarnya Allah, mendekati lah ya, kalau sesuai mungkin berat, perlahan-lahan mendekati sehingga pintu kesadaran itu dibuka lebih lebar gitu. Bukan oleh Allah tapi kita yang membukanya gitu. Oke, jadi yang perlahan-lahan tuh bukan ayat dalam tanda petik ya, bukan kefahamannya, tapi sikap hati kitanya yang perlahan-lahan mendekati gitu ya Mas ya? Betul. Oke. Jadi kan maha berkata-kata itu kan al-qalam itu kan artinya semua udah dikasih gitu. Mahal. Oke. Jadi bukan lagi bukan berarti kayak orang siaran radio begitu yang sequence by sequence omongannya, enggak, semua brek apa aja ada gitu. Ya sekarang tinggal frekuensi radio FM-nya udah punya belum ya, udah dinyalain belum apa listriknya, lalu kemudian udah tahu belum gelombangnya. Itu kalau udah di gelombang itu ya kita ya berserah aja gitu, nanti akan diberikan dan itu akan akan sesuatu yang murni dan suci, itu akan diberikan gitu, dari yang maha suci. Dan tiap orang prosesnya beda-beda ya Mas ya? Tiap orang beda-beda karena pelajaran hidup beda-beda, backgroundnya juga beda-beda, tetapi pasti kesadaran yang diterima sama. Jadi bedanya nggak bertentangan ya satu sama lain, baik dari sisi konsep maupun misalnya ada 5 orang yang terbuka hatinya dikasih konsep sama Allah tentang A gitu ya, pasti semuanya sama gitu. Nggak akan si A itu akan berpendapat gini, lalu si B begini, C begini, D begini, E begini, beda-beda semua. Itu berarti ada campur dari yang batil, yang dari pikiran itu, dari otak.
Oke, oke. Nah, makanya ini menariknya kan kalau satu ayat ditafsirkan oleh 5 orang yang beda, hasilnya bisa beda gitu. Itu aneh kan? Iya, iya. Campur sih sebenarnya dengan persepsi, dengan sudut pandang gitu-gitu ya. Harusnya enggak gitu. Oke, mantap Mas. Wah, asik nih. Nah, jadi kalau kita itu tadi ya nomor 2 ya, Ya. belajar Qurannya benar, maka sikap dan perasaan atau sifat yang diisi oleh Allah di gelas itu adalah sifat ulas asih, kasih sayang atau compassion. Jadi agak aneh kalau orang belajar Quran kemudian dia bersifat jadi hatinya makin keras gitu. Makin radikal, makin fanatik, makin suka menyalahkan orang, makin merasa dirinya paling benar. Makin itu agak aneh karena berarti itu berarti ya diisi oleh bukan yang dari yang Maha Suci, kira-kira begitu. Kalau dari yang Maha Suci pasti outputnya kan sesuatu petunjuk atau cahaya itu kan sumbernya dari kasih sayang Tuhan. Betul. Yang Maha dan maafnya yang berarti diisi oleh sifat-sifat kasih sayang, ulas asih, compassion. Jadi kalau diisi dengan bukan yang itu berarti ya itu batil. Banyak batilnya kali ya. Oke. Jadi itu. Jadi kesadaran itu pasti juga harusnya berubah. Nomor 2, nomor 3 ya. Oke. Meskipun kita udah punya radio nih, kita udah punya gelas gitu. Tetapi gelas itu harus terus-menerus pertama harus ditaruh di gelombang yang tepat dulu ya. Ditaruh di gelombang yang tepat. Jadi kalau misalnya Kang Abu radio misalnya channelnya 100.000 gitu, tapi kita udah punya radio, listriknya dinyalakan tapi kita ada di gelombang 90, kan kita nggak bisa mendengar kan? Iya. Dengar. Atau misalnya kayak gelas nih, anggap aja gelas itu udah mulai dibersihkan ya, lalu mau diisi air dari dispenser misalnya, tapi gelasnya ada di meja, dispensernya ada di situ, kan jadinya nggak keisi airnya gitu. Jadi harus ada di frekuensi yang benar. Kalau nggak di frekuensi yang benar, nggak akan terisi gitu. Nah, frekuensi itu namanya silent. Oke. Ya. Jadi makanya ya suka saya bilang juga silent itu dengan kata listen kan, itu hurufnya. Jadi ketika ada di frekuensi silent, then we can listen gitu. Tapi kalau kita nggak ada dalam posisi silent atau diam sampai tidak mengapa-ngapa, ya kita nggak bisa mendengarkan petunjuk Allah itu. Kalau masih ada noise, kita nggak bisa dengerin voice gitu kan. Ya. Kalau kita masih berusaha, masih sibuk, kita nggak bisa diantarkan Tuhan ke petunjuk gelombang cahaya kesadaran itu. Atau bahasa Inggrisnya itu kalau masih ada effort, kita nggak bisa escort gitu. Escort tuh diantarkan, dikawal, dibimbing gitu kan. Courting gitu. Jadi harus ada di gelombang itu. Whatever we do, apapun yang kita lakukan yang bikin kita sibuk, kita memutuskan diri kita dari frekuensinya kasih sayang Allah gitu. Jadi whatever we do, we are disconnecting ourselves from His frequency. Jadi harus ada di gelombang itu gitu. Kalau nggak ada di gelombang itu ya misalnya masih sibuk, pikirannya kemana-mana, masih mikirin ini, mikirin itu, mikirin beban pikiran, beban di hati. Nah itu biasanya nggak bunyi tuh. Biasanya nggak bunyi. Jadi harus ada di frekuensi itu. Makanya kalau membuka hati itu pertama kali kita dibawa ke perasaan yang hanya 3, yaitu tenang, damai, dan bahagia. Nah di 3 perasaan inilah maka gelombang itu baru bisa bunyi gitu kira-kira. Baru bisa diantarkan Allah mendengarkan petunjuknya. Kalau jadi silent itu menghantarkan kepada tenang, damai, bahagia gitu ya kira-kira ya? Ya betul. Oke. Gitu. Wah, karena Allah itu bekerja di dalam cara kerja yang sangat lembut, bukan hingar-bingar gitu. Iya. Jadi lembut itu sampai benar-benar, lembut sekali gitu. Dan di titik itulah baru
baru kita bisa membaca Al-Quran di dalam diri kita sendiri. Oke. Jadi silent itu penting banget. Berarti Mas kalau orang yang jarang tenang atau susah tenang berarti emang nggak silent juga gitu ya. Banyak sekali yang sesuatu hal yang sibuk kali ya gitu ya kira-kira ya. Iya, makanya kita perlu meluangkan waktu lah untuk bisa setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun tuh untuk ada di dalam ketenangan ini gitu. Oke. Kalau dalam bahasa Arabnya saum ya, nanti mungkin di season 3 lah kita bahas saum lah ya. Masih lama. Nah itu juga mungkin kalau kita ngelihat dari filosofis, Nabi Muhammad bukan nggak pernah ya mendapatkan wahyunya nggak di pasar gitu ya, dia dapat wahyunya di Gua Hiro gitu ya, karena di situ mungkin penuh dengan ketenangan kali, silent gitu. Ya, Gua Hiro dan sebentar ya. Jadi bukan cuma Nabi Muhammad, banyak sekali kayak Nabi Musa juga, Nabi Ibrahim juga kan. Banyak sekali orang-orang yang mendapat pencerahan itu ya dapatnya di dalam ketenangan gitu, bukan di dalam kegiatan sehari-hari gitu. Nah, coba kenapa Nabi Muhammad tuh ke gua ya? Surat 18 ayat 16. 18-16. Wah, ini menarik nih. Dan apabila kamu meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka carilah tempat berlindung ke dalam gua itu, niscaya Tuhanmu akan melimpahkan sebagian rahmatnya kepadamu dan menyediakan sesuatu yang berguna bagimu dalam urusan kamu. Nah, Jadi apabila kamu meninggalkan mereka, mereka ini siapa? Yaitu yang hingar-bingar itu. Kan dulu, makanya ini namanya saum. Saum itu meninggalkan segala sesuatu yang hingar-bingar. Jadi sebenarnya nanti kita bahas hakikat saum ya. Dan apa yang mereka sembah selain Allah ini kan bisa pekerjaan, bisa anak, bisa istri, bisa kesibukan, bisa apapun gitu kan. Maka berlindunglah ke dalam gua. Gua ini artinya kan hakikat ya, bukan berarti kita harus ke gua sekarang gitu. Ini tempat yang tenang, yang sepi, dan di atas gunung. Artinya tuh gunung tuh ya pikiran. Jadi di dalam pikiran kita yang tenang, yang sepi. Kan kita bahas ya di Bumi dan Langit bahwa gunung itu adalah puncak kesadaran dari bumi. Bumi dan fisik berarti itu adalah pikiran kita. Jadi bagian dari pikiran kita yang tenang gitu. Maka di situ akan dilimpahkan rahmat, yaitu kesadaran, cahaya, petunjuk Al-Qur'an itu gitu. Kira-kira begitu. Jadi ini Nabi Muhammad ke gua itu bukan karena apa-apa, tapi diberi petunjuk untuk sampai ke sana. Jadi ini sementara 3 poin gitu ya. Di recap dulu. Nomor 1 tadi bahwa pembersihan wadahnya. Nomor 2 adalah munculnya sifat kasih sayang. Dan yang nomor 3 adalah masuk ke dalam silent atau frekuensi yang benar gitu. Ya. Yang keempat itu kalau gelasnya sudah dibersihkan, wadahnya sudah siap untuk dituangkan air yang jernih, yaitu cahaya dan petunjuk dari Allah itu yang merupakan bagian dari kasih sayangnya. Gelas itu harus dibuka mengarah ke atas ya kan. Kalau gelasnya udah bersih, udah nggak ada kotoran tapi gelasnya begini, gimana mau diisi ya? Iya, makanya. Jadi itu artinya mengarah ke atas gelasnya. Ya, jadi itu artinya adalah kita itu harus sholat itu artinya terhubung kan. Jadi sholat itu hatinya harus terbuka, lalu mengarah. Artinya harus mengarah kepada Allah gitu. Mengarahkan Allah Allah itu kan bukan ke satu arah, tapi perhatiannya, kesibukannya berpaling dari semua apa yang masih dilakukan, sibuk-sibuknya semua dipalingkan dan hanya mengarah hatinya kepada Allah. Dan ini prosesnya perlu waktu lah, perlu proses sampai akhirnya nanti dihubungkan, jadi terhubung gitu loh. Jadi meskipun meskipun ini perlu proses, tapi ini perlu disadarin terus menerus. Makanya membaca Quran itu harus sholat, harus mengarah. Sholat itu artinya membuka, mengarah, menghubungkan gitu. Ya, jadi bukan hanya terbuka aja ya, terbuka, mengarah, dan terhubung akhirnya ya? Iya, betul. Oke. Sip. Karena bisa jadi gini,
hati saya sedang dalam proses pembersihan. Saya selalu berbuat, misalnya selalu dalam proses berbuat baik. Mulai Tuhan Allah mulai mau memberikan kita petunjuk gitu. Tapi sehari-hari sibuk terus gitu. Jadi wah kesana kesini terus nggak pernah berhenti gitu. Ya gimana mau dikasih petunjuk gitu. Jadi harus ada proses terhubung itu. Oke. Untuk bisa membaca Quran itu. Makanya itu terhubung namanya sholat. Jadi sholat dan baca Al-Quran itu. Jadi surat 29 ayat 45 gitu. Oh, oke. Maksudnya tuh itu ya. Iya, oke, Mas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan munkar, dan sesungguhnya mengingat Allah adalah lebih besar keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Iya, jadi bacalah di situ kan yang apa yang telah diwahyukan kepadamu. Jadi sebenarnya menariknya ya, ini telah diwahyukan loh. Oh jadi, iya ya, kalimatnya udah gitu ya. Sudah diberi gitu, udah dikasih gitu. Udah dikasih itu artinya ya nggak dicicil gitu, Kang Abu. Jadi kalau iya. Ya udah dikasih gitu. Mau petunjuk sampai dimanapun udah dikasih, kesadaran mau sampai manapun dikasih, tapi sikap hati kita yang belum pasrah sesuai dengan kehendak Allah itu sehingga nggak diberi. Jadi baca itu semua, lalu dirikanlah sholat. Sholat itu artinya terhubung gitu, terhubung, ngarah supaya kita bisa mau mulai proses pensucian itu gitu kira-kira. Jadi tanpa adanya terhubung mengarah ya kita nggak bisa. Dan ini nah ini misalnya gelas gitu. Lalu di sini ada air yang gelasnya udah mulai dibersihkan, airnya misalnya mulai dipancurkan gitu ya. Nah tapi kalau gelasnya kadang-kadang di bawah air, kadang-kadang di luar, kadang-kadang ke sini ke sana, gerak-gerak melulu mana gitu ya. Jadi ini nggak bisa diam gitu. Nah baru dipancuri gitu ya kan. Nah kayak kita, ya gini deh. Dalam hidup ini kita tuh mencari banyak sekali jalan untuk lebih tenang, lebih damai, hidup lebih bahagia. Jalan untuk bisa mempunyai kesadaran spiritual lebih dalam gitu kan. Jalan untuk kadang-kadang kita bertemu dengan guru A, guru B, guru C, guru D gitu. Tapi di titik tertentu kita harus diam gitu. Oh, inilah jalan yang Tuhan mau gitu. Ya udah, jalan itu. Tapi jangan terus gerak-gerak lagi. Iya. Apa ya? Tapi ya gitulah istilahnya. Jadi masih shopping gitu, masih ini. Nah, ya udah, stay. Nah, kalau kita mau mendengarkan informasi dari banyak pihak, nggak apa-apa, tapi kita sudah ada di satu tempat yang mantep gitu. Mantep tuh artinya ya udah di situ aja gitu. Iya, kalau misalnya air, mungkin di sini ada pancuran airnya ya diem di bawah aja gitu ya, jangan kesini lagi gitu kan intinya ya. Waktu supaya diisi sampai penuh kan, jangan gerak. Banyak orang tuh yang masih, ya masuk saya sendiri ya, jangan ngomongin orang ngomongin. Iya kan, kita belajar ya Mas ya, kita belajar. Ya, masih gerak-gerak gini terus. Iya. Jadi, udah enak tuh. Nah, tapi ya itu gimana ya? Pengen tahu itu, pengen tahu ini. Ya udah, akhirnya proses pengisian itu tidak berjalan sebagaimana yang Tuhan kehendaki gitu. Mana yang Allah kehendaki. Oke. Wah, ini dalam sih. Nah, ya itu ya. Yang kelima itu semua ini diturunkan dengan ilmu Allah gitu. Jadi proses pembersihan sehingga membuat hati kita lebih suci, dibersihkan dari semua konsep, dibersihkan dari semua kotoran, dari semua hambatan, halangan itu. Apapun itu pakai ilmunya Allah. Ilmu Allah itu artinya ya Allah yang tahu caranya, Allah yang bersihin, Allah yang lakukan, Allah yang mengerjakan segala-galanya gitu. Jadi kita itu
nggak usah ikut campur lah gitu dalam prosesnya. Oke. Justru malah kita ikut nyampur jadi ngeganggu gitu ya Mas ya. Jadi malah ganggu, betul. Betul. Oke. Betul. Kalau iya malah ganggu karena gimana ya? Ini kan kita bicara sesuatu yang nggak terbatas. Manusia itu makhluk yang terbatas, jadi nggak bisa apapun yang dilakukan manusia itu terbatas aja gitu. Karena sesuatu yang terbatas membersihkan sesuatu yang tidak terbatas. Pengetahuan manusia tentang ini juga terbatas sekali gitu. Jadi jangan sok tahu, wah saya bisa ngebersihin hati saya bisa untuk dapat petunjuk itu gimana caranya gitu. Jadi perasaan tahu, perasaan bisa itu justru blocking nantinya gitu. Justru kayak tadi gelas itu udah mulai pasti dibersihkan lalu dibalik begini gitu. Iya, tumpah juga terus ya jadi nggak masuk ya. Oke. Ya jadi semua ini ilmu Allah. Jadi kita nggak bisa, kita nggak tahu, tapi kita diberi petunjuk Allah untuk tahu arahnya gimana, mencapai ke sana jangan pakai effort tapi pakai escort. Jadi pakai dikawal, diperjalankan, dibimbing gitu. Ya, jadi harus dibantu oleh kasih sayang Allah gitu. Surat 11 ayat berapa? 14. Ya, oke. Sorry. 11 14. Oke, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jika mereka yang kamu seru itu tidak menerima seruanmu, ajakanmu, itu maka katakanlah olehmu, ketahuilah, sesungguhnya Al-Quran ini diturunkan dengan ilmu Allah dan bahwasannya tidak ada Tuhan selain Dia, maka maukah kamu berserah diri kepada Allah? Jadi jika mereka yang kamu seru itu tidak menerima seruanmu, katakanlah Al-Quran diturunkan dengan ilmu Allah. Tiada Tuhan selain Allah, maukah kamu berserah diri kepada Allah? Jadi caranya untuk supaya dapat ilmu Allah harus apa? Berserah ya. Fahal antum muslim. Oh iya, muslimun di sini ya, berserah aja gitu ya. Berserah. Berserah itu ilmu paling tinggi Kang Abu. Iya. Ilmu Allah tuh untuk kita berserah, itu ilmu paling tinggi. Menarik ya. Iya. Apa? Karena ya Allah udah sediain semua. Allah akan bantu kita dalam segala hal gitu. Kenapa kamu nggak pernah menyerah gitu? Melawan terus gitu. Sok tahu gitu, sok bisa gitu. Iya benar Mas. Bahkan waktu itu kita pernah bahas gitu ya, bahwa Al-Quran itu dimudahkan. Mungkin karena kita ngerasa itu terlalu mudah, jadi kurang challenging kali ya Mas ya. Iya, challenging tuh celeng dan anjing katanya. Jadi aja nyari-nyari, sibuk kesana kesini, padahal satu tuh katanya berserah aja gitu ya. Wah ini luar biasa sih, benar-benar. Jadi ilmu terakhir tuh ya kita nggak tahu lah gimana cara bisa mendapat itu, ya kita berserah aja gitu, berserah kepada Allah. Dan disinilah kita perlu sabar, ya. Kita perlu mengikuti yang Allah sudah berikan. Nah kadang-kadang kita ditunjukin nama Allah, kamu masih ada kotor di sini, batasan di sini, ya itu ditunjukin itu akan dibantu habis itu gitu. Jadi tapi dalam prosesnya jangan merasa bisa dan ikut campur gitu kira-kira gitu. Oke. Wah ini luar biasa sih ya. Jadi justru puncaknya adalah ketika kita berserah, maka ya itu tadi ya, Allah sendiri yang akan mengajarkan ilmu kepada kita gitu. Gitu ya Mas ya kira-kira ya. Ya. Nah ketika kita belum berserah ngapain? Nunggu apa gimana ya? Bener. Iya kan ya? Nunggu. Iya, nungguin kapan kamu berserahnya gitu. Oke. Nah, jadi aku dapat insight sih bahwa ya mungkin kalau kita seakan-akan melihat masalah itu besar apa dan lain-lain. Padahal mungkin boleh jadi masalah yang datang ke kita tuh hanya untuk membuat kita diam dan berserah. Gitu nggak sih, Mas? Iya, benar. Jadi masalah itu seringkali masalah tuh apa sih? Masalah itu kan karena sesuatu yang nggak sesuai dengan apa yang kita mau kan. Ketika masalah itu datang ya sebenarnya itu ya di satu sisi bukan karena Allah kasih masalah, tapi karena kitanya sikapnya kurang baik. Tapi di balik masalah itu sebenarnya Allah kasih jalan keluar juga gitu. Tapi kita nggak bisa lihat jalan keluarnya karena kita berusaha untuk menyelesaikan masalah, berusaha untuk memecahkan masalah. Padahal masalah itu
sebenarnya nggak untuk diselesaikan atau dipecahkan, tapi untuk dipasrahkan dan mohon petunjuk kepada Allah untuk mendapatkan apapun yang Allah bimbing ke hati kita sebagai jalan keluar. Tapi kalau kita pusing, hati kita juga nggak bisa terakses, ya kita nggak dapat penyelesaian di hati. Padahal penyelesaian di hati, bukan di otak. Gitu. Dan masalah itu diberikan jalan keluarnya, kita meminta petunjuk pada Allah. Sebenarnya yang penting tuh hubungan yang membaik itu kan, bukan selesainya sebuah masalah gitu. Kadang-kadang masalah tuh selesai dengan sendirinya gitu aja gitu. Betul. Dan kita terlalu fokus sama masalahnya, pengen beresin, lupa gitu ya untuk memperbaiki hubungannya. Wah, oke Mas. Oke. Jadi poin nomor 5 nih berat nih ya. Soalnya ilmu paling tinggi bersama. Berat ya. Emang sih. Disuruh menyerahkan. Karena kita ngerasa bisa terus ya, bukan kita sih, aku ngerasa bisa kali ya, jadi ya udah disuruh diserahkan. Tapi statement tadi kuat banget sih Mas. Masalah bukan untuk diselesaikan, tapi untuk memperbaiki hubungan. Wah, itu dalam, itu luar biasa. Alright. Jadi ada 5 poin nih Mas Ani. 5 poin ya? Ya. 5 poin. Oke, jadi balik lagi. Selama ini mungkin ketika kita mendengarkan kitab suci, dianggap bahwa kitabnya yang suci. Nggak salah sih. Sehingga ketika kitab suci kadang-kadang disimpan di tempat yang tinggi juga gitu ya. Jadi disebut kitab suci ada di kitabnya. Tapi ternyata kita pahami bahwa bukan secara hakikat kitab itu bukan pada buku, karena ada kitab, ada mushaf. Dan yang paling penting ada 5 poin yang Mas Sony berikan hari ini, bahwa yang pertama, kitab itu adalah bagaimana kita menerima gitu ya. Kitab suci itu adalah dari yang maha suci akan diturunkan kepada sesuatu yang suci juga. Jadi poin nomor 1 adalah bagaimana kita mensucikan tempatnya dulu. Nah, setelah tempatnya suci, baru tuh akan diberikan rasa sifat kasih sayang yang outputnya adalah selalu mau berbagi gitu. Setelah ada rasa mau berbagi, poin nomor 3 ini tadi catatannya adalah silent, karena itu akan ada apa ya, akselerasi gelombang gitulah kira-kira. Dan di situ nanti kita akan banyak menemukan, misalkan mau mendengarkan gelombang 100.0 gitu dan masuk ke dalam tuningnya, kita akan mendengarkan. Dan nomor 4 adalah siap, itu adalah terbuka dan mengarah dan terhubung. Akhirnya terhubung. Dan poin nomor 5 yang baru saja kita tadi dengerin itu dalam banget, bahwa berserah gitulah kira-kira. Itu mungkin Mas poin kita hari ini. Iya, itu udah sangat bagus ya recapnya Kang Abu ya. Tapi coba deh kita sedikit aja. Ya. Orang kalau belajar Al-Quran tuh kebanyakan orang, jangan orang ngomongin orang deh, saya. Ya, balik lagi. Quran nih, ya kan? Lalu Al-Qurannya kan? Ya. Lalu langsung baca cepet-cepet kan? Lalu saya bacanya pakai otak lagi. Lalu kemudian saya nggak berpikir bahwa ini turunnya ke hati. Yang penting saya tahu. Jadi tujuannya pengen tambah tahu. Jadi akhirnya Quran tuh diperdebatkan ya kan? Ya. Itu menjadi pengetahuan, bukan merubah sikap atau karakter seseorang gitu. Nah, itu nggak menjadikan orang jadi compassion, welas asih atau kasih sayang. Jadi ini yang harus diluruskan lah di dalam pembahasan ini gitu loh. Oke. Mudah-mudahan siapapun yang mendengar ini terbuka satu wawasan baru lagi, terbuka suatu kesadaran lagi bahwa betul sekali bahwa Quran bukan untuk hanya kitab, apalagi ya tulisan yang dibaca diulang-ulang untuk menjadi tahu. Tetapi poin penting yang sangat-sangat berkesan di hati saya barusan, bahwa apapun hanya untuk membuat hubungan kita dengan Allah lebih baik. Oke, Mas Sony, final statement untuk episode terakhir kita di season 1. Final statementnya gimana kira-kira? Saya rasa saya sangat bahagia ya kita sudah menyelesaikan season 1 ini. Dan saya kalau recap lagi, banyak sekali topik yang udah dibahas di season 1 ini, mulai dari episode 1 sampai 13. Saya sendiri mengulang-ulang, dan saya dengar beberapa teman juga dia mengulang sekali, 2 kali, 3 kali, juga saya juga gitu. Jadi dari sini saya banyak belajar, jadi bukan cuma sekedar Bapak Ibu, teman-teman yang dengar itu belajar, tapi saya juga banyak belajar. Kita sama-sama belajar, dan dengan proses ini tuh sebenarnya suatu, mohon maaf kalau apa yang kita bahas rada kurang mainstream ya. Saya mau menutup season 1 ini dengan mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada semua yang mendengarkan, kalau apa yang kita diskusikan itu mungkin tidak
nyaman atau tidak sesuai di hati pendengar atau Bapak Ibu teman-teman semua. Tapi karena itu juga saya atau mungkin Kang Abu juga sedang dalam proses belajar gitu. Gitu aja sih. Oke, Mas Sony, terima kasih. Indah banget statementnya. Jadi kita sama-sama belajar, kita sama-sama bertumbuh. So mudah-mudahan season 1 ini membawa sesuatu yang baru untuk menjadi lebih bertumbuh lagi. Sampai jumpa di season 2. So tunggu kita. Jangan lupa subscribe. Mudah-mudahan selalu bermanfaat. Terima kasih. Sekali lagi, mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.